Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam bincang sehat bersama Adarius. Dan di sini kami tidak sendiri, kami didampingi oleh konsultan kita, konsultan kita yaitu Ibu Nita Aminjaya. Bu Nita ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Dan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting sekali ya, yang sangat penting, dan ini kalau kita tidak hati-hati kita bisa bermasalah ya. Temanya yaitu kita membahas ini ada pemeran sidul anak sekolahan ya, pemeran Atun itu namanya Bu siapa, Suti Karno ya, artinya Karno. Ini kemarin memberikan pengakuan, istilahnya meminta untuk dokter mengamputasi mengamputasi itu bahasa mungkin agak ininya Medis ya, bahasa medis. Mungkin kalau bahasa awamnya itu ya memotong ya, Masya Allah ya, memotong sebagian kakinya karena terdapat gangren. Itu minta ya. Gangren ini adalah luka dikarenakan karena ada diabetes mellitus, mengidap diabetes mellitus. Tentunya ini bagi yang suka manis-manis atau di situ suka tidak mau diet. Kadang-kadang pola makan kita itu maunya nasi dan nasi, karbo dan karbo, ya kan? Kurang sayurnya, kurang buahnya, apalagi sudah makan nasi, lauknya mie gitu ya. Tidak ada sayur sama sekali, jadi karbo plus karbo ya kan. Ini ternyata nanti Bu Mita nanti akan menjelaskan mungkin berapakah kadar glukosanya dan sebagainya. Bu Suti Karno ini sekarang saya lihat kemarin di YouTube-nya ini beliau sudah agak sepuh juga ya. Karena itu kan filmnya tahun 90-an 5-an ya. 90-an 5 tayang di TV-TV itu mungkin tahun 2000-an baru tayang ya, jadi 22 tahun yang lalu baru tayang di TV. Kalau filmnya berarti sudah 30 tahun yang lalu. Itu. Dan sekarang mengalami hal itu. Dan bagaimana kita menyikapi ini? Jangan-jangan nanti kita bisa terkena juga ya kan, kalau kita tidak hati-hati ya kan. Apalagi yang bapak ibunya atau orang-orang tuanya punya gen atau punya riwayat kencing manis atau diabetes mellitus, ini harus hati-hati. Putra putrinya, kalau Anda bapak ibunya punya penyakit ini, diabetes, putra putrinya harus hati-hati sekali, karena biasanya sebetulnya bukan genetis ya Bu ya, karena gaya hidupnya sebetulnya. Jadi lifestyle-nya, kalau bapaknya dulu, ibunya dulu makannya biasanya ya karbo tadi itu, pakai nasi, lauknya mie gitu, minumnya lauknya kerupuk lagi, terus minumnya pakai es teh ya. Nah sudah, ini kadar glukosanya double, nggak ada seratnya, nggak ada ininya ya. Jadi makanya ini harus hati-hati, karena diprediksi kalau yang sudah berjalan kemarin tahun 2021 ya kan, ini di Indonesia saja ya, di Indonesia saja itu ada kematian jumlahnya sekitar 236.000. Masya Allah. Cukup tinggi ya. Sangat-sangat tinggi ya. Di Indonesia saja, ini belum dunia ya. Belum dunia. Kemudian diprediksi ini kalau tidak hati-hati kita ya kan, di tahun 2045 kemungkinan ada 28 juta lebih ya, 28,57 juta penderita diabetes mellitus di Indonesia. Berarti sekitar 10% dari semua penduduk Indonesia. Iya, Indonesia sekitar 200 juta gitu. Betul. Ya. Penduduk Indonesia sekarang ini kan sekitar 290 juta. 10%-nya itu semua penyakit diabetes mellitus, Masya Allah, ngeri. Kalau ini sampai terjadi terus diamputasi semua, wah ini berarti ada sekian puluh juta orang yang organnya itu hilang karena penyakit diabetes mellitus ya. Jadi marilah kita dengarkan
perbincangan kita ini, bagaimana kita menyikapi ini supaya kita tidak sampai terkena, ya kan? Dan apa solusi dari Agarilus nanti untuk yang sudah kena, ya kan? Memang dari medis biasanya menyampaikan bahwa diabetes mellitus tidak ada obatnya, tapi sebetulnya mengobati adalah dirinya sendiri. Iya. Ketika dirinya sendiri bisa mengobati dirinya sendiri, bisa sembuh. Nah, tentu dengan izin Allah semuanya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pendengar radio Mutiara Brilliant Group, bagi yang sudah kena pun jangan sampai putus asa. Tidak perlu putus asa. Insya Allah kita di sini ada solusinya. Dan di sini kita sudah didampingi oleh konsultan kita, yaitu Bu Mita Ninjaya, apoteker kita. Nanti kita akan bincang-bincang tentang ini. Kita di awal akan membincangkan tentang diabetes, Bu, ya. Iya. Diabetes biasanya kan ada tipe 1, ada tipe 2. Tipe 1. Ya. Ini sebetulnya apa, Bu? Penjelasan seperti apa dan kok sampai terjadi gangren juga itu bisa begitu seperti apa? Iya. Jadi kalau diabetes ya sebenarnya adalah suatu kondisi di mana hormon insulinnya itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, jadi bisa jadi tidak berfungsi dengan baik atau memang jumlahnya kurang. Gitu ya. Jadi kan tubuh kita itu kayak punya kelenjar ya, kalau dinamakan kelenjar pankreas. Pankreas, ya. Pankreas itu fungsinya untuk kemudian menghasilkan hormon insulin. Iya, betul. Nah, kalau hormon insulin ini fungsinya sebenarnya untuk memasukkan glukosa ke sel. Jadi sebenarnya sel tubuh kita itu perlu glukosa. Ya, gitu ya. Gula dalam darah ya. Gitu ya. Glukosa itu adalah pecahan dari karbohidrat. Ya, jadi betul. kalau misalnya kita makan nasi, makan jagung, makan ketela, apapun yang ada karbonnya yang punya nilai kalori itu akan dipecah jadi glukosa, Pak. Nah, siapa yang memasukkan glukosa dari darah ke sel itu adalah insulin. Insulin. Jadi kayak punya kuncinya untuk masuk itu insulin. Dan ketika itu terjadi metabolisme bagus, akhirnya bertenaga, akhirnya dirinya betul. gitu kan. Jadi karena tubuh kita kan tersusun dari bermiliar-miliar sel. Betul. Dan itu butuh semua hidup gitu ya. Betul. Jadi misalnya organ jantung ada selnya sendiri gitu ya. Nah, itu perlu glukosa sebenarnya. Nah, yang jadi masalah di penyakit diabetes adalah kuncinya tadi hormon insulinnya nggak mau kerja. Nggak mau kerja. Jadi akhirnya glukosanya itu cuma numpuk di dalam darah. Betul. Sebetulnya kalorinya cukup, glukosanya tinggi, tapi tidak bisa menjadikan tidak bisa masuk energi. ke sel. Jadi badannya makan tambah lemes. Betul, gitu. karena memang nggak ada yang memasukkan glukosa itu ke dalam sel gitu. Betul. Nah, kemudian tadi disebutkan ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Kalau tipe 1 itu berarti memang ada kelainan di pankreas yang membuat pankreas tidak menghasilkan hormon insulin. Oke. Jadi memang benar-benar no insulin. No insulin, artinya ada kelainan di kelenjar ya. Dibutuhkan suntikan juga, Bu, biasanya dari itu medis nanti, ya. Betul. Nanti kalau penanganan medis memang akhirnya membutuhkan suntikan insulin ya, seperti itu. Kemudian kalau tipe 2 itu ada sih, tapi jumlahnya sedikit, Pak. Kurang optimal. Misalnya pankreasnya bisa sih memproduksi insulin, tetapi jumlahnya sedikit. Atau jumlahnya mencukupi, tapi sensitivitasnya nggak bagus. Jadi banyak, tapi dia nggak mau kerja gitu, seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tipe 1, tipe 2 bedanya di insulinnya itu tadi. Penyebabnya apa, Bu, ini sebetulnya? Pankreas tidak bisa bekerja. Baik, kalau misalnya yang tipe 1 itu memang ada kelainan ya, ada kelainan genetik. Jadi memang mungkin karena kerusakan pankreas sejak lahir. Ini berarti ada mungkin kita pernah dengar ya, bayi mungkin baru lahir, betul. Gula darahnya cukup tinggi. Ini ternyata ada kelainan di pankreasnya. Jadi memang pankreasnya rusak sejak bayi ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada faktor misalnya eksiden, kecelakaan membuat pankreasnya rusak. Itu bisa jadi, Pak. Dan kalau rusak, Bu, ini berarti kan sudah ya pabriknya nggak ada. Ya pabriknya nggak ada, harus bergantung sekali pada insulin buatan ya. Dan itu kalau sampai telat, ini bisa menjadikan gagal ginjal, Bu, ya. Wah, ini yang menjadi masalah, ini bahaya banget ini. Terus kemudian yang kedua itu kan biasanya rata-rata diabetes di Indonesia didominasi dengan diabetes tipe 2 ya. Jadi sekitar lebih dari 90% itu diabetes tipe 2. Jadi sebenarnya insulinnya ada, tetapi jumlahnya tidak mencukupi, atau jumlahnya ada tapi performanya jelek, seperti itu. Ini dikarenakan apa, Bu? Biasanya faktor gaya hidup. Nah, ya. Jadi faktor gaya hidup di mana mungkin kurang olahraga, kemudian kelebihan kalori yang terus-menerus, kemudian kegemukan. Nah, ini yang membuat kemudian
ada namanya resistensi insulin. Jadi insulinnya nggak mau kerja. Waduh, nah ini bahaya banget ini kalau kegemukan itu. Waduh, nanti jangan-jangan saya kegemukan. Langsung lihat perut ternyata. Ya, kegemukan biasanya kalau yang sangat riskan, sangat rentan sekali terhadap diabetes itu berapa obesitasnya, Bu? Ya, kalau berat badannya berapa ini? Kalau berat badan kan memang harus proporsional dengan tinggi badan. Tinggi badan. Misalnya berat badan mungkin kurang bisa menggambarkan, tapi kita lihat di indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh itu kalau pengen tahu ya massa tubuh kita atau bobot kita dalam satuan kilo ya dibagi dengan tinggi badan kita dalam satuan meter dikuadratkan. Nah, nanti kita hitung sendiri ya. Kalau di atas 25 indeks massa tubuhnya itu harus warning, hati-hati sudah masuk ke obesitas gitu ya. Nanti dihitung sendiri-sendiri ya gitu ya. Oke. Kalau mudanya mungkin kan tinggi badan dikurangi 100 ditambah 10% atau dikurangi 10% gitu ya. Ya, jadi nanti itu ketahuannya proporsional atau tidak gitu ya. Tapi kalau obesitas biasanya diangkakan dengan indeks massa tubuh atau BMI ya, body mass index seperti itu. Jadi betul. Kita nimbang nih satuannya kilo seperti itu dibagi dengan tinggi badan kita dijadikan meter dulu dikuadratkan. Nanti kalau lebih dari 25 berarti kita sudah obesitas. Sudah obesitas. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya pengen lihat dari penampakan nih, Mbak, pokoknya kalau perutnya jembling gitu. Apa tuh jemblingnya? Gue perutnya itu gini gitu ya. Tuh, pas kameramen langsung gini. Takut dia. Ya, itu sudah kelihatan. Jadi sebenarnya lemak visceral itu lemak yang ada di perut yang paling kelihatan ketika memang kita sudah indeks massa tubuhnya di atas 25. Iya. Ya gitu ya. Jadi memang kelihatan banget nanti perutnya gede gitu ya, seperti itu. Artinya ini ada potensi resisten terhadap diabetes. Ya, insulin tadi ya. Jadi memang mungkin insulinnya ada tapi dia nggak mau kerja. Jadi glukosa yang ada di dalam darah itu dibiarkan mengalir terus tanpa dimasukkan ke dalam sel. Atau memang jumlahnya sedikit, jadi glukosanya banyak, nggak ada yang masukin ke sel seperti itu. Oke. Kemudian ini Bu, ini pada kasusnya Mbak Atun ya, pemeran Sidul anak sekolahan ini ya. Itu dulu waktu Sidul main tuh kayaknya saya masih SMA. Gitu. Masih SMA karena tahun 2000-an ya. Ya tahun itu ya. Tahun 2000, tahun 95 sampai 2000 itu betul. Kita masih muda-muda dulu ya. Masih muda ya kita. Dan ini kasusnya kan sampai diamputasi ya, sampai sampai dipotong ya salah satu organ kakinya itu ya. Ini sebetulnya apa yang terjadi kok sampai berarti ada bahasa gangren, berarti kan ada awalnya ada luka-luka yang infeksi dan sebagainya yang susah diobati. Betul, Pak. Jadi mungkin di masyarakat kita ada yang mengkelompok-kelompokkan ya, tapi kalau secara medis kan tadi ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 ya, Bah ya. Tapi kalau di masyarakat mungkin terkenalnya diabetes basah sama diabetes kering gitu ya. Nah, kalau diabetes basah biasanya mereka menganggapnya ada luka yang nggak kering-kering, bahkan kemudian sampai dalam lukanya, bahkan kemudian menyebar ke area yang lain, susah disembuhkan seperti itu ya. Nah, itu biasanya memang menyerang organ kaki. Kenapa kaki? Karena kaki sering bersentuhan dengan tanah. Seperti itu. Kan kadang jarang sih di area yang lain, biasanya memang daerah kaki gitu ya. Jadi memang di situ penumpukan gula di dalam darah, apalagi di area kaki seperti itu, tekanannya juga besar ya. Kaki itu menyangga tubuh kita seperti itu. Kemudian biasanya memang kalau orang diabetes biasanya kan sering gatal ya. Sering gatal kemudian digaruk, kemudian luka. Timbullah luka. Terus lukanya kecil sih, tapi kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya melebar lagi, jadi gede, jadi gangren seperti itu. Apalagi kalau tangannya kotor, itu akhirnya ada bakteri, ada virus itu jadi bakteri, jadi infeksi. Iya, betul. Ya, terjadi ada nanah di situ. Ya. Ini biasanya sulit sekali ya. Jadi kalau gangren atau yang tadi maaf ya, bagian organ yang membusuk ya, karena memang di situ banyak sekali tumbuh bakteri ya. Bakteri kalau di situ darahnya manis kan dia seneng, Bah. Selalu susah disembuhkan karena seperti itu. Pertama memang di daerah situ areanya darahnya manis, banyak glukosa kan dia seneng. Itu media pertumbuhan bakteri yang sangat cepat seperti itu. Jadi memang susah disembuhkan seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa kok kemudian terjadi gangren ya? Memang ada di situ darahnya glukosanya tinggi seperti itu. Tapi itu termasuk komplikasi ya, Bah. Jadi ada juga sebenarnya komplikasi yang mengarahnya tidak ke luka yang nggak sembuh-sembuh ya. Misalnya ke daerah mata, misalnya penyumbatan di saraf perifer mata, misalnya jadi retinopati gitu ya. Artinya bisa berisiko kebutaan ya? Bisa juga. Jadi
memang kadang yang paling ditakutkan untuk penyakit diabetes ini sepertinya adalah komplikasinya ya Pak ya. Jadi komplikasinya yang kemana-mana ini membuat penderita diabetes memang akhirnya mengalami istilahnya penurunan kualitas hidup seperti itu gitu ya. Jadi memang ada itu ya gangreng, itu disebabkan karena memang tumpukan glukosa di dalam darah ya seperti itu. Kemudian ada luka itu biasanya terjadi memang karena gatal. Awalnya gatal sebenarnya, gatal digaruk nggak sembuh-sembuh, lukanya makin melebar makin gede seperti itu. Nah ini yang membuat kemudian mohon maaf diamputasi itu memang karena memang tidak biar tidak menyebar ke area yang lain gitu ya. Jadi pembusukannya biar terjadi di situ saja seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mendengarkan Mutiara Brilliant Group, acara ngobrol sehat bareng Agarilus, dan ini disiarkan juga di beberapa radio di Indonesia, Radio Mutiara Brilliant Group, dan juga di medsos. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat medsos kita, di Facebooknya namanya Agarilus Series ya, kemudian di YouTube juga disiarkan juga ini Agarilus Series. Silakan Bapak Ibu yang melihat di sana, silakan memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan juga di sana. Dan bagi yang nanti bertanya dan telepon di line kami 0822 33 00 0047 ya. Anda bisa WA atau bisa telepon langsung, dan insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari CV Mutiara Brilliant gitu ya. Jadi saya ulang lagi, kontaknya adalah 0822 33 00 0047. Nah itu Anda bisa menghubungi kami mungkin lewat YouTube atau lewat Facebook atau by radio. Silakan Anda juga bisa WA, bisa telepon untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kami, dengan materi siang ini, atau tanya yang lain juga boleh. Anda curhat pun juga boleh ya, curhat juga boleh ya gitu. Curhat mungkin sakit atau bagaimana, atau curhat nggak punya uang juga boleh, tidak apa-apa. Ini sebetulnya resikonya kalau diabetes mellitus bagi penderita ya, bagi penderita ini sebetulnya kan ada potensi komplikasi yang banyak ya. Jadi tadi ada komplikasinya mungkin di situ, kena ke matanya, saraf matanya juga bermasalah, akhirnya bisa terjadi kebutaan. Kemudian bisa juga yang saya lihat tadi itu, yang kemarin saya pelajari dan saya lihat, ada potensi gagal ginjal, ada potensi jantung, ada potensi stroke juga, ya kan? Ini kan ngeri sekali semuanya. Ini bisa nggak dijelaskan bagaimana potensi-potensi ini bisa terjadi, Bu? Mama, sekarang kita bahas dulu yang di awal dulu, mungkin kaitan dengan ginjal tadi. Bagaimana ini bisa gagal ginjal, dan gagal ginjal ini, waduh, biayanya luar biasa. Harus cuci darah. Harus cuci darah, dan ini menghabiskan biaya yang luar biasa. Dan ini kemarin itu ada teman saya, usianya senior saya ya, usianya sudah 58 tahun. Kelihatannya itu ya happy biasa begitu ya, ngobrol juga masih gayeng gitu ya. Tahu-tahu ngedrop ya kan, bawa ke rumah sakit, terus harus cuci darah. Karena di perjalanan akhirnya beliau tidak nutut ya, akhirnya meninggal dunia. Dan ya awalnya tidak ngomong bersama kita, ternyata setelah itu baru bercerita keluarganya ternyata pernah diabetes yang sudah lama, pakai insulin juga, sudah terbiasa cuci darah ya, cuci darah. Nah ini mohon dijelaskan apa kaitannya atau komplikasinya dari diabetes kok ke ginjal dan cuci darah, bagaimana ini? Baik, jadi kalau misalnya yang paling ditakutkan dari penyakit diabetes adalah komplikasi tadi ya. Komplikasi. Jadi intinya begini,
Jadi kalau orang yang diabetes, tadi saya sampaikan glukosanya itu kan ada di darah terus ya, Pak. Ya. Akhirnya sama seperti air putih, kalau dikasih glukosa terus jadi kental ya. Jadi kental. Nah, seperti itu juga dengan darah kita. Jadi kalau misalnya di situ ada glukosa terus-menerus, akhirnya kental. Artinya darahnya bersifat asam. Ya, terus kemudian kalau kental sepertinya kan mengalirnya juga susah ya, Mbak ya. Nah, kalaupun mengalir pasti di situ pasti dia akan ada endapan di situ. Kalau endapannya menyumbat di pembuluh darah koroner, jadilah jantung koroner. Kalau menyumbatnya nanti di daerah pembuluh darah yang ke otak, jadilah stroke. Kemudian kalau menyumbatnya di daerah yang pembuluh darah yang menuju ginjal menjadi gagal ginjal. Karena saking kentalnya darahnya tidak mampu menyaring ginjalnya, bisa menjadi pecah rusak ya. Betul. Jadi pada dasarnya darah itu harusnya kan mengalirnya lancar tuh, nggak boleh kental, nggak boleh terlalu kental ya. Jadi ada harus lancar seperti itu. Tapi kalau pada orang diabetes itu memang darahnya kental. Jadi kemudian setelah itu melewati pembuluh darah yang kecil-kecil dia nyumbat gitu. Ceritanya seperti itu. Ada juga yang penyumbatan ke mata menjadi retinopati seperti itu. Jadi mungkin pandangannya kabur seperti itu. Tergantung daerah mana yang terjadi sumbatan karena tadi kentalnya darah ya, karena glukosanya tinggi. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya orang yang diabetesnya sudah kronis tuh, sudah lama, pasti kan dia minum banyak obat tuh, Biasanya kalau di medis itu kalau orang diabetes itu nggak cukup satu, pasti ada kombinasi obatnya paling sedikit dua macam, dan itu diminum setiap hari. Bayangkan setiap hari minum obat 2 tahun aja, biasanya ginjalnya. Di samping ginjalnya harus menyaring darah yang bersifat asam tadi, bersifat kental, masih tambah lagi obat kimia lagi. Jadi membebani ginjal sangat berat. Jadi kalau obat-obatan diminum, obat kimia ya, diminum dalam jangka waktu yang lama, yang biasanya terkena ya ginjalnya biasanya pasti ginjalnya. Jadi memang berat ya kerjanya ginjal. Dia sudah memetabolisme, mengekskresi juga, ditambah dengan masih digunakan untuk filtrasi tadi ya. Nah, itu juga akhirnya terjadi kerusakan atau kegagalan ginjal, ceritanya seperti itu, Mas. Berarti bagi kita semuanya yang masih saat ini masih sehat atau yang sudah menderita diabetes sekalipun, ya kan, marilah kita bangkit kembali. Tadi yang yang masih sehat harus kita jaga nih. Ya, betul. Kita diberikan Allah bisa mendapatkan organ tubuh yang sempurna, harus kita jaga sebagai kesyukuran kita. Ya. Bagi yang sudah menderita sekalipun jangan putus asa. Ya, insya Allah nanti kita akan ada solusinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya tentang masalah diabetes mellitus, mengapa ini bisa terjadi, kok sampai kakinya dipotong dan sebagainya, segera kontak kami di 0822 33 00 0047, dan Anda bisa menyimak tayangan kami ini di Radio Mutiara Brilliant Group. Mungkin di Kalimantan, ada juga di Lampung, ada juga di Palembang, ada juga di Pekanbaru, di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah, Jogja dan sebagainya, ya kan. Ada juga di daerah Bumiayu, yang daerah timur mungkin daerah Situbondo, Madura juga. Silakan menyimak di Radio Mutiara Brilliant Group, dan di medsos kami adalah di YouTube, yaitu di channel Agarilus Series ya, juga di Facebooknya juga sama di Agarilus Series. Silakan Anda simak di situ, dan silakan hubungi kami segera, ya kan. Nanti akan ada hadiah untuk Anda semuanya, gitu ya. Alhamdulillah kemarin ada pasien kita di daerah Wonogiri yang sudah parah seperti itu, dan alhamdulillah bisa pulih kembali dengan produk-produk dari Agarilus Series ya. Nanti yang ingin bertanya-tanya Bapak Ibu sekalian dan pendengar Radio Mutiara Brilliant Group ya, ada Trirama FM, ada Inovasi FM, DB FM, Bima FM, atau Kandis FM, atau Batara FM di Pekanbaru, atau mungkin di Kalsel ada Amandit FM, ada MFM, ada juga Liur FM di Tulungagung dan lain sebagainya. Bagi yang ingin bertanya-tanya, silahkan Anda WA. Ini juga sudah ada WA beberapa. WA silahkan Anda nge-bill juga boleh. Yang paling bagus Anda langsung komunikasi langsung boleh di 0822 33 00 0047 ya.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kami langsung dan pastikan Anda mendapatkan hadiah, ya kan? Kalau belum dapat hadiah nanti hubungi adminnya ya. Di nomor itu juga, ya kan? Oke Ibu, ini ada pertanyaan dulu ya. Sebelum kita nanti lanjut ke solusi produk kita apa, ya kan? Kita ada pertanyaan dari Oku Selatan ya. Oku Selatan ini di daerah Belitang. Ada RDB FM di sana. Selamat sore, kata dokter ada tumor tonsil ya. Jadi berarti di apa itu? Di bengkakan lehernya sih. Pangkal lidah. Pangkal lidah ya kan. Ada pembengkakan dari leher sampai ke pipi. Jadi dia sudah bengkak, ya kan? Sudah bengkak. Apakah ada pantangan tertentu dan apa solusinya dengan agarelus? Nah, kelihatannya memang pembengkakan tonsil seperti amandel Bu ya? Mungkin amandel atau mungkin karena infeksi ya, ada infeksi virus atau bakteri yang kemudian menyebabkan peradangan gitu ya. Atau mungkin memang ada satu kelainan kelenjar yang membuat adanya tumor tadi. Jadi banyak faktor ya. Nanti untuk produk kita bisa menggunakan agarelus drop ya. Kemudian ini bisa digunakan, diteteskan ya 3 kali sehari 5 tetes seperti itu. Bisa langsung diteteskan ke lidah seperti itu, atau mungkin dicampurkan dengan 1 gelas air seperti itu. Jadi fungsinya ini untuk mengurangi peradangan, Mbak. Jadi kalau misalnya tumor biasanya mayoritas dia akan mengalami peradangan ya atau inflamasi gitu ya. Nah, dengan ekstra pegagan dan propolisnya ini bisa untuk kemudian mengurangi peradangan. Dan juga kalau memang pembengkakan tonsilnya itu karena infeksi bakteri atau virus ya, itu juga bisa dibantu dengan agarelus drop ya. Jadi agarelus drop ini ada gamat, kemudian ada propolis, ada ekstra pegagan yang merupakan antibiotik alami gitu ya. Jadi bisa mereduksi semua bakteri dan juga virus yang ada di dalam tubuh kita seperti itu ya. Bapak yang dari Oku Timur gitu ya. Timur. Ada tambahan lagi Bu, mungkin hijau atau apa? Ya, mungkin bisa ditambah dengan hijau atau selte. Nah ini ya, ini bisa dikonsumsi juga 3 kali sehari 1 seloki untuk kemudian menambah jumlah bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin cara minumnya atau dikumurkan dulu atau ditahan dulu begitu? Ya boleh ya. Jadi kalau misalnya kan tonsil di sini ya, jadi bisa ini kemudian seperti ditahan dulu biar nanti efek dari antibakterinya terasa gitu ya. Jadi ini kan probiotik ya. Jadi nanti bisa ditahan dulu, kemudian biar bisa maksimal hasilnya dan juga bisa untuk diminum juga. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan ya, itu bisa juga diminum 3 kali sehari 1 seloki seperti itu. Jadi Bapak yang ada di Oku Timur silahkan dicoba produk kita. Semoga bisa membantu ya, agarelus herbal drink dan juga agarelus drop seperti itu. Oke, dan kebetulan dulu saya ada kesaksian juga Bu dari Jogja saat itu. Dia datang ke tempat kita itu, anaknya memang tongsilnya besar, jadi kalau makan susah banget. Susah menelan akhirnya. Dan kalau tidur tuh dengkur gitu ya, orok gitu ya, anak kecil gitu ya. Jadi saking besarnya tongsilnya itu. Dan alhamdulillah setelah kita berikan agarelus hijau saat itu, ya kan, saat itu belum ada dropnya ya. Itu alhamdulillah bisa sembuh gitu ya. Dan belum sampai 1 botol. Tanpa operasi juga. Tanpa operasi. Belum sampai 1 botol alhamdulillah sudah sembuh. Dan waktu itu beli 2 sebetulnya, beli 2 ya. Yang satunya itu diminum bapaknya, dilalah yang bapaknya tidak terasa hernianya juga sembuh Bu. Nah itu jadi maksudnya saat itu untuk mengobati anaknya yang tongsilnya tinggi besar gitu ya. Bapaknya ikut coba, alhamdulillah malah sembuh gitu ya. Itu jadi bagi ibu-ibu yang tadi tongsilnya besar jangan khawatir, insya Allah dengan izin Allah nanti ibu bisa sembuh total ya. Semoga. Bisa didapatkan di mana Pak kalau? Nah kalau di Belitang Anda bisa didapatkan di apotek-apotek. Langsung tanya aja agarelus drop atau agarelus hijau, atau langsung hubungi di RDB FM ya, di RDB FM. Di Belitang hanya 1 itu RDB ya, insya Allah nanti mudah sekali ya kan mencarinya. Atau bisa hubungi di kontak kami tadi 0822 33 00 0047.
Masih ada pertanyaan lagi Bu? Ya. Ini dari Lampung kayaknya ya. Dari Lampung. Anak saya umur 14 tahun kena glukoma. Masya Allah, glukoma ya. Nanti mau dijelaskan apa itu glukoma dan bagaimana. Tapi ini ada kesaksiannya ya kan. Ya. Tekanan bola matanya tinggi. Wow. Ini berarti sama dengan apa itu Bu yang di sini tuh sehingga matanya Iya. maju itu ya. Kalau malam melihat lampu dan sekitarnya ada pelanginya. Iya. Ya. Konsumsi drop 7 botol dan bread 6 botol. Alhamdulillah 3 hari ini sudah tidak ada pelanginya lagi. Berarti ini kesaksian. Kesaksian ya, kesaksian. Kira-kira drop dan bread bisa dikonsumsi jangka panjang atau tidak? Dosisnya berapa? Ya, berarti ini pasiennya sudah mengkonsumsi Cardinal Bright dan juga Agarylus yang drop seperti itu ya. Jadi memang kalau glaukoma bisa terjadi pada anak-anak atau dewasa itu karena adatnya tekanan di bola mata dan juga kalau misalnya pasien diabetes juga bisa juga berpotensi karena memang ada resistensi cairan di daerah bola mata seperti itu, akhirnya ada tekanan di bola mata seperti itu. Nah itu bisa disembuhkan atau mungkin bisa dibantu ya dengan produk kita Agarylus Drop dan juga Cardinal Bright. Kemudian kalau sering juga ya pasien tanya ke saya, Bu ini kira-kira konsumsinya berapa lama gitu ya? Apakah bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Kalau Cardinal Bright mungkin bisa Agarylus Bright sekarang. Ya, Agarylus Bright gitu ya. Mungkin bisa dikonsumsi selama ada gejala gitu ya. Jadi setelah gejalanya membaik boleh dihentikan, tetapi kalau Agarylus Drop ini bisa diteruskan. Jadi kalau misalnya Agarylus Drop ini fungsinya selain sebagai kuratif ya, artinya menyembuhkan, dia juga bisa sebagai preventif. Jadi keunikan di Agarylus Drop ini dia bisa mengobati, bisa juga mencegah, bisa juga kemudian meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Jadi kalau ditanya, Bu bisa nggak sih Agarylus Drop ini jadikan minuman sehari-hari gitu ya, bisa dijadikan kebiasaan untuk mengkonsumsi Agarylus Drop ini boleh nggak? Boleh sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak sakit pun mengkonsumsi Agarylus Drop ini bisa untuk menaikkan daya tahan tubuh seperti itu. Oke, jadi ini yang Bu Erva Lampung ya kan? Boleh saja. Dilanjutkan Bu, dilanjutkan. Ya. Bahkan kalau ini ada pengalaman ya Bu, Ya. ada pengalaman. Memang tidak tertulis di situ. Kemarin ada pasien di daerah Lampung dan juga di daerah Musi Banyu Asin. Ya. Itu sudah 2 tahun tidak bisa melihat ya gitu ya, apakah karena katarak atau yang lain, tapi ditetesi sama Agarylus Drop cepat sekali gitu ya, ditetesi sama Agarylus Drop itu nggak sampai 1 minggu itu alhamdulillah bisa pulih kembali. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki sembuh gitu ya, dan melalui produk-produk Agarylus Anda bisa kemudian mencobanya seperti itu. Tapi memang ini kalau diteteskan berarti gimana Bah? Reaksi pasiennya kadang ada yang merasakan gimana? Tidak perih. Saya sering meneteskan, saya sering netesi sendiri kalau saya mata saya yang kurang enak itu saya tetesi nyaman. Dan teman-teman yang ada yang tukang las, tukang apa itu kadang ngelas itu, nah, itu setelah itu ditetesi yang biasanya perih-perih jadi bagus sekali karena agamatnya ini kan regenerasi sel dan juga untuk anti inflamasi, antiseptik juga. Jadi sangat bagus untuk mengembalikan, memulihkan sel-sel yang rusak begitu ya. Baik di dalam maupun di luar. Dropnya ditetesin gitu ya? Belum. Selama 3 bulan belum. Gitu. Selama 3 bulan itu belum diteteskan, ya kan. Kemudian setelah 3 bulan ini dia hanya bisa membeli Agarylus Drop saja saat itu. Iya. Nah, dicoba tetesno coba ada 6 bulan. Ternyata sembuh betul begitu. Ya. Akhirnya bisa kerja lagi dan sekarang sudah hijrah ke Medan ya kan. Artinya bisa bekerja sampai di Medan sana begitu ya. Nah, itu dengan izin Allah. Jadi ibu-ibu tadi Ibu Erva yang di Lampung ya silahkan dilanjutkan. Mungkin bisa dicoba ya diteskan. Boleh ya. Tidak perih kok, saya sering meneteskan ini perihnya sedikit ya, perihnya sedikit. Tidak seperti propolis yang biasanya itu perih sekali ya, udah. Kadarnya tinggi ya. Jadi drop ini mungkin sudah diatur kan? Ya, sudah tidak terlalu perih. Saya sering meneteskan juga gitu ya. Kemudian ini tadi kan sudah ada hasilnya ya, sudah pelangi-pelanginya sudah tidak ada. Berarti gitu sudah ada kemajuan ya. Sudah ada kemajuan. Progresnya tinggal dilanjutkan saja. Kalau untuk
tadi ada yang pertanyaan tongsil tadi, kita kembali ke tongsil, pantangannya apa dan yang glukoma pantangannya apa? Ya, kalau misalnya tonsil ya, inflamasi, tentu saja biasanya kalau yang disarankan menjauhi atau mengurangi makan makanan yang terlalu manis gitu. Terlalu manis. Kalau misalnya makanan yang terlalu manis biasanya akan, misalnya kalau memang ada infeksi bakteri atau virus gitu ya, kalau makanan yang terlalu manis biasanya akan memberatkan atau mungkin membuat inflamasinya jadi susah sembuh seperti atau itu. Terlalu pedas Bu ya? Iya, terlalu pedas, kemudian terlalu panas gitu ya, seperti itu. Atau mungkin saat ini mungkin bisa dicoba makan makanan yang lunak dulu ya. Jadi mungkin kesulitan menelannya juga bisa teratasi seperti itu ya. Itu makanannya. Kalau misalnya yang glukoma juga sama sebenarnya. Jadi kalau glukoma kan memang ada retensi cairan di daerah mata ya, biar tidak terjadi infeksi. Berarti gimana caranya biar di situ glukosanya nggak tinggi. Jadi memang sama seperti itu. Jadi makanannya dihindari makan makanan yang banyak mengandung gula seperti itu. Dihindari ya, dihindari. Kalau untuk es gimana Bu? Es? Kalau es nggak pakai gula nggak apa-apa kali ya Mbak. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau sama ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang berlebihan itu pastinya tidak bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya memang makan ya pilihlah makanan sehat yang kemudian proporsional secara nutrisi dan juga gizinya seperti itu. Kita kembali ke diabetes lagi, ya kan? Ini sebetulnya kalau untuk diabetes ini kira-kira apa yang dipantang dan apa yang disarankan? Ya. Kalau sudah ini baik yang sudah yang untuk preventif, yang untuk mencegah gitu, atau yang sudah penderita diabetes mellitus ini apa ini yang nggak boleh dimakan dan apa yang juga? Berarti tips sehat ala Acrylius ya. Yang pertama itu adalah jelas olahraga rutin selama 30 menit per hari. Apa itu olahraganya? Sepak bola kah atau ini musim sepak bola masalahnya? Habis Piala Dunia gitu. Jadi kalau misalnya olahraga itu ternyata bisa meningkatkan sensitivitas si insulin tadi, Mbak. Jadi insulinnya itu biar performanya bagus. Jadi kalau ada glukosa dia langsung masukin ke sel seperti itu. Jadi olahraga bisa renang ya, sesuai ini aja Mbak, sesuai kemampuan aja ya. Bisa jalan kaki, bisa renang, bisa yoga, bisa peregangan, bisa naik turun tangga. Kayak saya tadi dari lantai 1 ke lantai 4 itu udah luar biasa. Tapi turun lagi lumayan tuh ya olahraga juga ya. Seperti itu. Jadi olahraga bisa apa saja. Jadi bisa jalan kaki, bisa berenang, bisa bersepeda seperti itu, atau mungkin bisa yoga atau bisa senam, bisa aerobik, apa saja. Yang penting badannya gerak selama 30 menit dan bisa berkeringat Bu ya. Seperti itu. Hangat gitu ya. Ya betul. Berkeringat. Itu yang pertama. 30 menit ya. 30 menit aja. Setiap hari. Yang kedua adalah pilih karbohidrat yang tidak mempunyai kalori yang tinggi. Gitu ya. Jadi kalau nanti pilih-pilih makanan nih, karbohidrat nggak harus nasi ya. Jadi kalau pilih karbohidrat dengan angka glikemiknya yang rendah. Kan angka glikemik ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Semakin diolah, angka glikemiknya semakin tinggi, Bang. Jadi misalnya seperti tepung ya, diolah jadi kue. Itu angka glikemik kuenya jadi tinggi gitu ya. Jadi kalau lagi jadi roti-roti begitu ya. Itu angka glikemiknya makin tinggi. Nah, biasanya angka glikemik yang tinggi ini kalau pada pasien diabetes begitu dimakan biasanya akan terjadi lonjakan gula darah yang tinggi gitu ya. Jadi pilih yang rendah aja, misalnya kalau gandum, tapi gandumnya gandum utuh ya, atau oat ya. Oat ya. Kemudian ada juga beras merah. Beras merah. Kemudian roti gandum. Kemudian kalau buah bisa apel, bisa alpukat ya. Kemudian bisa jeruk, kemudian bisa brokoli. Itu semuanya biasanya angka glikemiknya rendah. Dan juga model kacang-kacangan gitu bagus loh ya. Kacang tanah, kemudian kacang hijau, kacang merah, seperti itu. Kalau buah yang manis boleh nggak Bu? Boleh. Buah yang manis. Boleh ya. Jadi kalau misalnya buah yang manis kan itu gulanya fruktosa ya. Beda dengan glukosa seperti itu. Boleh-boleh aja seperti itu. Jadi pilih karbohidrat yang tidak terlalu tinggi kalori seperti itu ya. Kemudian nutrisinya harus tercukupi. Kadang gini Mbak, kalau orang diabetes itu biasanya karena saking takutnya jadi makanannya nggak bervariasi. Jadi karena akhirnya kurang nutrisi. Jadi saya sarankan kalau sudah memilih tadi ya karbohidrat dengan angka glikemik yang rendah, misalnya nasi merah seperti itu, harus didampingi dengan lemak dan juga protein. Ternyata penelitiannya
makan dengan lemak dan protein itu ternyata bisa menurunkan kadar gula darah secara alami. Oke. Putih telur ya mungkin ya. Tentunya lemak baik ya, lemaknya lemak baik misalnya seperti ikan, daging ayam bagian ayam yang ini ya, yang filetnya itu ya, tanpa kulit tentunya ya, seperti itu. Kemudian putih telur, nah seperti itu, minyak zaitun, nah, seperti itu. Jadi makan karbohidrat yang rendah angka glikemiknya plus lemak dan protein. Nah, itu kalau dari segi makanan ya, seperti itu. Kemudian menurunkan berat badan, ini mau nggak mau ya, seperti itu. Menurunkan berat badan, ini mau nggak mau pokoknya kita semua. Seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pengecekan secara berkala. Kalau saya sarankan kalau Anda memang sudah penderita diabetes, itu harus punya alat cek. Ya, tiap hari dicek. Kalau bisa bikin jurnal harian. Hari ini aku gula darahnya berapa, sudah makan apa saja, gula darahku naik atau enggak, akhirnya nanti evaluasi. Nah, seperti Tapi itu. kalau terlalu sering kan jadi stres juga, Bu, gitu kan. Lekas makan sedikit, naik lagi. Tapi gitu kalau misalnya nggak tahu kan malah jadi tidak terkontrol gitu ya, Mbak ya. Jadi nggak apa-apa ya, sekali 2 kali ya, atau 2 hari sekali lah mungkin supaya nggak stres lah ya. atau mungkin setiap minggu ke Car Free Day ada Agarilus menggelar cek di sana. Iya betul. Bisa ya, Mbak ya. Betul. Di sana gratis ada itu. gratis CFD di daerah Solo itu ya. Aman kalau ke Solo nanti di Car Free Day gitu. Cek di Agarilus gratis Mas ya. Gratis. Cek diabetes bisa Gula darah. gratis. Seperti itu. Begitu. Nah, Cocok ini. ya seperti itu tipsnya. Kemudian kalau misalnya memang sudah terkena diabetes ya, ternyata ada penelitian nih, Bah. Ternyata makan makanan yang mengandung probiotik itu bisa menurunkan kadar gula darah secara alami. Nah ini Kalau probiotik kan kalau yang umum di Jawa ini ada tempe itu ya. Cuma kalau makan tempe biar probiotiknya nggak rusak, nggak boleh digoreng, nggak boleh jadi mendoan gitu ya. lebih baik mentah berarti ya. Mentah saja. Kalau digoreng tanpa minyak boleh nggak, Bu? Di frying itu ya mungkin bisa ya, kadar airnya agak menurun sedikit, ya, seperti itu boleh lah ya. Tapi kalau digoreng itu sudah nambahin lemak jahat seperti itu. Tapi paling bagus tempe itu ya dimakan mentah. Dimakan aja. mentah. Biasanya dicocol sama sambal kecap gitu. Nah, Itu. atau mungkin di jus, di blender, dipadukan dengan kurma mungkin Ya, itu, Bu. boleh, Masih aman boleh. kan kurma? Masih aman. Ya, masih aman. Ya, seperti Oke. itu. Kalau misalnya memang tidak menemukan itu ya, probiotik gimana sih? Nah, ini ya kita punya produk Celte dan juga Agarilus Herbal Drink yang mengandung probiotik ya, bisa membantu kemudian menormalkan gula darah secara alami. Ada penelitian jadi mengkonsumsi probiotik selama 8 minggu berturut-turut itu bisa lepas obat. Mantap Ya. ini berarti. Jadi ada penelitian yang seperti itu. Jadi ada nih diteliti ternyata 8 minggu berturut-turut. 8 minggu itu berarti sekitar berapa 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan gitu ya, mengkonsumsi probiotik secara terus-menerus bisa lepas obat ya, seperti itu. Jadi artinya gula darahnya itu bisa diambang normal seperti itu. Jadi tidak perlu bergantung lagi pada namanya Iya. obat yang kecil-kecil itu ya kan, namanya apa, gliben apa baik Iya, ya. banyak sekali tuh karetnya ya, seperti Ya. itu. Kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya mengkonsumsi karbohidrat harus ditambah dengan lemak dan protein. Nah, kita punya produk ini loh, Sekualen. Nah, saya sarankan kalau Anda sudah mengkonsumsi karbohidrat ya, dengan angka glikemik yang rendah tentu saja. Nah, ditambah dengan Sekualen ini sebagai suplemennya, Mbak. Nah, seperti itu. Diminum sebelum makan atau setelah Sebelum makan? makan Nah, saja. ini yang Ya. penting ini sebelum makan. Belum makan. Ya, kenapa? Karena lambungnya kosong biasanya akan cepat Lebih cepat seperti itu, ya. pencernaannya, diserapnya lebih cepat ya. Sekali. Jadi bisa mengkonsumsi Sekualen 3 kali sehari, 1 kapsul sebelum makan seperti itu. Dan ini akan lebih menguatkan jantung kita, Betul, juga energi kita, Bu ya. Betul. Juga kelihatannya ada anti kanker juga ini. Betul. Jadi kalau misalnya para penderita diabetes kan memang kadang karena makanannya kurang bervariasi karena takut menunya menaikkan gula darah, biasanya nanti nutrisinya juga kurang tercukupi. Padahal seperti omega 3, asam folat itu juga dibutuhkan untuk kekuatan jantung seperti itu. Nah, Agarilus Sekualen ini memberikan asupan untuk berbagai nutrisi dalam tubuh kita, bisa dikonsumsi untuk pasien diabetes seperti itu. Dan masalahnya ketika variasi makannya ini monoton gitu. Ya. Oh, ada telepon ya, silakan diterima dulu, silakan. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Ya, silakan Mas. Dari Mas siapa di mana? saya dengan Mas Budi di Lampung, Tulang Bawang, pendengar Bima Radio. Wow, mantap Mas Budi. Silakan Mas. Saya punya keponakan yang berusia 13 tahun, Pak. Ji. Kemudian dia menderita penyakit kanker tulang, sekarang udah diamputasi. Tapi kankernya itu sekarang udah kanker tulang metastasis paru-paru stadium lanjut. Masya Allah. Itu untuk agar gimana Pak solusinya Pak? Usia 13 tahun, nggih? Iya Pak. Masih bisa makan, Mas? Kalau sekarang udah biasa, cuman kalau di medis itu katanya kanker tulang metastasis paru-paru stadium lanjut. Ya, maksudnya masih bisa makannya, masih bisa. Komunikasi masih bisa. Masih bisa. Sudah bisa berjalan juga. Oke. Ya, nanti akan kita jelaskan. Selamat Mas Budi. Nanti Mas Budi juga akan mendapatkan hadiah dari kami. Semoga nanti bisa membantu adiknya juga, Mas ya. Ya, Mbak. Nanti akan kita jelaskan dan nanti ada pantangannya juga. Nah, silakan Bu Mita, monggo. Jadi kanker bermetastase ya, jadi sudah menyebar. Sudah menyebar ya. Jadi kalau kanker itu memang seperti apa ya, silent killer benar. Jadi titiknya di mana itu kadang sulit ditebak ya. Jadi kadang organnya sudah dipotong, di situ sumber kankernya, ternyata dia sudah bermetastase atau bermutasi karena itu seperti sel yang membelah gitu ya, selalu membelah 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 seperti itu sampai tadi katanya ke paru-paru seperti itu ya. Ya, kita doakan semoga nanti bisa sembuh dengan produk-produk Agarilus. Saya sarankan dengan Agarilus Drop ya Bapak, 3 kali sehari. Anak-anak 13 tahun berarti ukuran dosisnya sudah ikut dosis dewasa ya, karena sudah di atas 12 tahun. Jadi bisa dikonsumsi Agarilus Herbal Drink, Agarilus Drop 3 kali sehari 5 tetes ya, untuk kemudian meregenerasi lagi sel-sel yang rusak karena kanker seperti itu. Kemudian ada juga Prokan ya, nanti kasih Prokan. Kalau nggak bisa nelan bisa dibuka tuh kapsulnya ya, 3 kali sehari 1 kapsul, dan juga Agarilus Herbal Drink 3 itu ya. Semoga nanti bisa membantu. Agarilus Herbal Drinknya 3 kali sehari 1 sloki seperti itu. Nah, kemudian tentu saja karena kanker biasanya memang kekurangan nutrisi ya, bisa madu ya, bisa ditambahkan madu, misalnya madu hitam pahit bisa ditambahkan untuk menambah nutrisi seperti itu. Semoga bisa membantu. Oke, jadi ada Squalene, Agarilus Drop sama Prokan ya. Prokan, Agarilus Drop. Prokan, Agarilus Drop sama Agarilus Drink. Bisa makan madu hitam boleh. Nanti dari 4 itu nanti kita ada support 1 yang dikirimkan ke sampean ya kan? Ya. Gratis ya. Gratis, nanti bisa dihubungi di admin kami ya. Oke, tidak terasa ini kita sudah mau habis ya. Tapi ini sebelum kita lanjutkan, seperti tadi yang Bu yang kena kanker tadi, pantangannya apa nih? Kalau kanker semuanya nggak boleh makan manis. Pasti gula itu, karena kalau makan gula berarti memberi makan sama kankernya juga. Intinya kalau kanker itu, sel kanker suka sama yang manis gitu ya. Intinya glukosa itu sumber dari semua pertumbuhan sel, termasuk sel kanker gitu ya. Jadi kurangi makanan yang manis gitu aja. Kemudian asupan nutrisi jelas ya, ada lemak, protein itu harus dipertinggi ya. Kalau saya sarankan makan tinggi protein untuk meregenerasi lagi sel-sel yang rusak karena kanker seperti itu. Protein bisa dari ikan, kemudian dari protein nabati bisa dari kacang-kacangan seperti itu. Lemaknya lemak baik seperti itu bisa didapat dari Squalene juga bisa, atau minyak zaitun, atau mungkin minyak biji bunga matahari, atau kalau buah alpukat itu lemak baik semuanya gitu ya, untuk meregenerasi lagi sel-sel yang rusak karena kanker. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih penjelasannya. Dan tadi yang sudah WA dan sudah nelpon, nanti silahkan Anda menghubungi admin kami, akan mendapatkan hadiah ya. Termasuk yang WA juga dapat hadiah nanti. Tapi silahkan Anda menghubungi admin kami ya, yang telepon juga ya kan. Tidak terasa kita sudah ngobrol ini sudah 1 jam ya kan. Dan waktu kita sudah habis. Tapi Anda tetap boleh konsultasi pada kami. Silahkan Anda kirim pertanyaan Anda dan konsultasi Anda pada 0822 33000047 ya. Jadi Anda boleh
konsultasi pada nomor tersebut. Dan bagi pendengar radio, silakan Anda menghubungi Radio Mutiara Bidan Group. Anda boleh konsultasi di sana, juga diadakan check up di sana, begitu ya. Tidak terasa waktu kita sudah 1 jam. Semoga tayangan kita ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup acara ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses.